Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hadis yang ke-41 dari sahabat Khabbab Ibn Arad radhiyallahu taala anhu tentang pentingnya bersabar menghadapi ujian ketika berpegang teguh dengan ajaran agama Allah. Jadi barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut bagi setiap muslim ketika ujian itu datang, hendaknya dia bersabar. Jangan sampai karena ada ujian yang dihadapi lalu dia lepas agamanya. Jangan sampai dia lepaskan prinsip agamanya. Hendaknya dia tetap berpegang teguh dengan agamanya. Maka orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama, ketika musibah itu muncul dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar di jalannya. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-42. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lamma kana yaum Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'san fil qismah." Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam athara artinya melebihkan pemberian atau pembagian perang kepada sebagian orang. Jadi perang Hunain ini adalah perang yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah. Jadi ketika kota Makkah itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan beliau ke Hunain. Kemudian terjadilah perang Hunain di sana. Dan kaum muslimin berhasil mendapatkan rampasan perang yang demikian banyak. Nah, banyak sekali di antara pasukan kaum muslimin ketika itu, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, disebutkan dalam kutubus sirah, dalam kitab-kitab sejarah, pasukan yang berangkat dari kota Madinah untuk menaklukkan kota Makkah itu ada 10.000 orang. Berangkat dari kota Madinah kemudian menaklukkan kota Makkah. Nah, setelah itu banyak di antara penduduk Makkah yang masuk Islam. Karena Nabi SAW memberikan ampunan kepada mereka kalau mereka masuk Islam. Akhirnya banyak yang masuk Islam.
Nah, setelah mereka masuk Islam, mereka diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terjadilah perang Hunain. Ada 2.000 orang ketika itu. 2.000 orang yang baru masuk Islam, kemudian ikut serta dalam pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang baru keislamannya, sehingga perlu diperkuat keimanannya, perlu diperkuat ikatannya dengan Islam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan banyak harta rampasan perang, beliau berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini, ya, agar mereka semakin kuat keterikatannya dengan Islam. Makanya dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam athara nasan fil kismah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihkan sekelompok manusia dalam pembagian. Qala fa'ata, ya, kata beliau, fa'ata al-Aqra bin Habis mi'atan minal ibil. Beliau memberikan kepada Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta. Masya Allah. Jadi Aqra bin Habis ini adalah salah seorang pembesar kaum, salah seorang penghulu kaumnya. Diberi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 100 ekor unta. Qala fa'ata Uyainah ibn Hisn mithla hadza. Demikian juga beliau memberikan kepada Uyainah bin Hisn, ya, sejumlah unta yang sama. Jadi Al-Aqra bin Habis diberikan 100 ekor unta, Uyainah bin Hisn diberikan 100 ekor unta. Fa'ata nasan min asyrafil arabi wa atharahum yauma idzin fil qismah. Dan beliau memberikan kepada sekelompok manusia yang merupakan pemukanya bangsa Arab, ya, orang-orang terkemuka dari kalangan bangsa Arab, dan melebihkan pemberiannya, ya. Jadi ini orang-orang yang dilebihkan oleh Rasulullah SAW dalam pemberian. Maka ternyata Bapak dan Ibu rahimakumullah, pemberiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini menimbulkan kecemburuan bagi sebagian orang, dan bahkan kecemburuan ini menyebabkan dia bersikap melampaui batas kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, faqala rajulun, wallahi inna hada kismatun ma'udila fiha wa ma'urida fiha wajhullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka muncullah seseorang yang kemudian dia mengatakan, demi Allah, ya, pembagian ini sangat tidak adil, ya. Jadi mereka yang sudah lama, ya, kata orang ini, menurut orang ini, kami yang sudah lama masuk Islam, kami yang sudah lama berjuang, tapi kok malah mendapatkan bagian atau tidak mendapatkan bagian sama sekali. Bagiannya diberikan kepada orang-orang yang dahulunya mereka adalah musuh-musuh kita. Masuk Islamnya baru saja, tapi kok kemudian mereka yang berhak untuk, atau mereka yang diberikan, ya, harta yang demikian banyak. Maka dia mengatakan bahwa ini adalah pembagian yang sangat tidak adil. Qala wa ma urida fiha wajhullah. Dan pembagian ini tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berani mengkritik Rasulullah, luar biasa. Ya, mengatakan bahwa Rasulullah tidak adil. Mengatakan bahwa pembagiannya Rasulullah ini tidak menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, perkara ini akan aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Maka aku pun mendatangi beliau, lalu aku kabarkan kepada beliau tentang apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Fataghayyara wajhuhu hatta kana as-sirf. Maka berubahlah wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai seakan-akan beliau berubah wajahnya menjadi merah. Kasirf disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, huwa sibghun ahmar. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicelup dengan warna merah. Jadi wajah beliau itu berwarna merah karena menahan marah. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Maka siapakah yang adil kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Siapa lagi yang kita bilang sebagai seorang yang adil kalau Allah dan Rasulnya sudah divonis tidak adil? Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Sungguh beliau telah diuji atau telah diganggu dengan gangguan yang lebih banyak lagi, namun beliau bersabar. Ya, fakultu, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la jaram la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan. Tidak ada dosa atas pengaduan ini, maksudnya beliau tidak melakukan suatu perbuatan dosa, namun la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan. Aku tidak akan lagi memberitakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuat beliau marah. Jadi Abdullah bin Mas'ud, apa yang dilakukan oleh beliau bukanlah suatu perbuatan dosa, karena beliau menginginkan agar Nabi itu memberikan pengarahan. Tapi karena ini menimbulkan kemarahan pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau tidak ingin untuk mengangkat hal yang sama ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang ke-42 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan termasuk dalam hadis kesabaran. Kita mulai dengan biografi Abdullah bin Mas'ud, ya. Ma'ruf beliau Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang pertama masuk Islam, bahkan beliau masuk Islam dalam usia yang masih sangat muda. Namun ada kisah yang sangat menarik dari Abdullah bin Mas'ud ini yang perlu kita ketahui, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Beliau ini dikenal dengan fisiknya yang kecil dan kurus, ya, sehingga pernah beliau ini diolok-olok oleh sebagian sahabat yang lainnya, atau dijadikan sebagai objek tertawaan, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bercerita, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu Mas'ud fa sa'ida ala syajarah. Ya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, Abdullah ibn Mas'ud untuk naik ke atas sebuah pohon. Ya, jadi beliau ingin mengambil sesuatu di pohon tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud yang diperintahkan untuk menaiki, ya, pohon tersebut. Ya'tiyahu minha bisyai'. Jadi Nabi memerintahkannya
untuk mengambil sesuatu dari pohon tadi. Qala fa nadhara ashabuhu ila saqi Abdullah bin Mas'ud hina sa'ida syajarah fadhahiku min humusyati saqai. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon tersebut, para sahabat tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang demikian kecil, demikian kurus. Jadi tersingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud, lalu orang-orang pun mentertawakan betis beliau yang kurus. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tadhaqun?" Mengapa kalian tertawa? Apa yang kalian tertawakan? La rijlu Abdillah athqal fil mizan yaumal qiyamah bin Uhud. Betisnya Abdullah bin Mas'ud ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih berat pada hari kiamat nanti daripada gunung Uhud. Karena keutamaannya, karena ketakwaannya, maka timbangan beliau ini lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan kepada kita, jangan mengejek seseorang karena fisiknya. Ada orang yang, mohon maaf kurus kerempeng, kelihatan tulang saja, lalu kita lecehkan. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi amalannya itu lebih berat daripada amalan yang kita lakukan. Alhamdulillah kita dalam ajaran agama kita, bentuk fisik itu tidak menjadi parameter penilaian Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang menjadi parameter kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi jangan tertipu dengan bagusnya rupa, bagusnya fisik, bagusnya penampilan seseorang, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Baik Bapak dan Ibu, kita akan coba ambil beberapa faedah dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Faedah yang pertama, bahwa bolehnya bagi seorang pemimpin untuk memberikan sesuatu kepada sebagian kelompok dan tidak memberikannya kepada sebagian yang lain apabila terdapat kemaslahatan. Jadi pembagian dari pihak pemerintah atau dari pihak pemimpin ini terkadang berbeda-beda. Ada yang diberi, ada yang tidak. Maka hal yang demikian sah-sah saja apabila ada kemaslahatan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kenapa memberikan rampasan perang yang lebih kepada orang-orang ini? Karena mereka adalah pemuka-pemuka Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap ketika mereka semakin kokoh keislamannya, semakin terikat mereka dengan Islam, walaupun itu lewat pemberian harta, nanti dia bisa mengajak orang-orang yang lain untuk masuk Islam. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdakwah kepada para pemimpin, mencoba melembutkan hati mereka. Agar apa? Pemimpin ini kan punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya kita di sini panjenengan di sini ada yang jadi tokoh masyarakat ke masjid, maka bisa jadi apa yang panjenengan itu lakukan ditiru oleh masyarakat yang lainnya. Apalagi kalau sampai mulai kita sendiri yang mengajak. Ayo Pak, kita ke masjid, kita ramaikan masjid. Monggo, bareng-bareng kita ramaikan masjid kita. Maka kita akan didengar. Berbeda dengan orang yang tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat. Seruannya mungkin tidak akan digubris oleh manusia.
Tapi seorang pemuka masyarakat, dia punya pengaruh. Makanya ini yang dibidik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencoba untuk mengikat mereka lebih kuat dengan Islam, sehingga mereka pun ikut serta dalam mengajak manusia masuk Islam. Dan memang ini terjadi. Ya, dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemberian yang banyak ini, dia ternyata kembali ke kaumnya lalu mengajak masyarakat untuk masuk Islam. Kata Anas bin Malik, walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ada salah seorang dari pemuka kaum datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu orang tersebut pun diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kambing sebanyak satu lembah. Baina jabalain, ada dua gunung, dan kambingnya itu sejumlah satu lembah antara dua gunung tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tersebut setelah diberi harta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faraja'a ila qaumih. Dia kembali kepada kaumnya. Faqala, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal fakhr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian tanpa khawatir jatuh miskin. Demikian banyak yang diberikan oleh Nabi SAW. Beliau tidak takut miskin. Yang penting orang senang untuk masuk Islam. Diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Dia pulang kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Lalu apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Orang itu, kata Anas, ketika dia masuk Islam, ya, yang dia inginkan hanya dunia, ingin agar Nabi memberikan sesuatu kepadanya. Namun alangkah cepatnya itu berubah. Dia menjadi sangat mencintai Islam, bahkan Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ya, jadi begitu tekniknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan pemberian kepada para pemuka agar mereka cinta kepada Islam dan kemudian mengajak manusia yang lain untuk masuk dalam Islam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa orang yang masuk Islam itu, yang baru masuk Islam, itu perlu kita lembutkan hatinya dengan memberikan pemberian-pemberian kepada mereka. Satu hal yang keliru, misalnya ada orang baru masuk Islam, kemudian kita lihat dia mampu secara ekonomi, ya, orang kaya baru masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Langsung bawa proposal. Panjenengan jadi muslim ini ya, ya, masjid kita perlu fasilitas tambahan, bisa tidak bantu? Sebentar lagi mau takjilan, bisa tidak bantu? Kita punya program ini, bisa tidak bantu? Nah, dia akan merasa berat. Loh, ternyata begitu masuk Islam kok malah dimintai hartanya. Keliru, ya, keliru. Ya, kita yang harusnya memberikan kepada dia agar semakin kuat keislamannya, agar semakin cinta dia kepada Islam. Wah, itu Pak Fulan menjelang Ramadan baru masuk Islam, ayo kita kasih bingkisan agar dia bisa berpuasa, ya, dengan kegembiraan. Pak, ini monggo ada bingkisan dari kami, selamat menunaikan ibadah puasa pertama panjenengan. Wah, senang dia. Tapi kalau misalnya dia sudah lama masuk Islam, ya, cinta kepada Islam, lalu dia mengatakan, "Buat saya ikut kontribusi," ya monggo. Tapi jangan di awal-awal dia masuk Islam langsung disodori dengan proposal. Keliru. Justru orang yang baru masuk Islam, ya, itu harus kita ikat hatinya.
Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, bahwa di setiap masa ada orang-orang yang mencela, membantah dan menimbulkan keraguan atas para nabi dan pengikut-pengikutnya. Nah, di sini ada orang yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kaum muslimin, lalu dia menebarkan isu. Apa yang dia sebarkan? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat adil. Dan ucapan ini mempengaruhi sebagian para sahabat, terutama yang berasal dari kalangan Ansor, orang-orang Madinah. Wah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menaklukkan Mekah lupa sama kita, ya, karena pengaruh ucapan ini. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dari kalangan Ansor, mengatakan, wahai kaum Ansor, tidakkah kalian ridho mereka ini pulang dengan membawa harta benda dunia, sementara kalian pulang ke negeri kalian bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasulnya Allah? Mana yang lebih berharga, harta dunia itu ataukah keberadaan kalian bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu yang lebih berharga adalah kehadirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi akan pulang ke Madinah bersama mereka. Barulah sadar orang-orang Ansor bahwa keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih berharga daripada harta dunia. Nah, orang-orang yang memprovokasi seperti ini selalu ada. Bahkan terkadang mereka menggunakan dalil-dalil untuk menyesatkan umat. Ya, seperti yang terjadi hari ini. Ya, ada pemboman di mana? Makassar. Ya, yang juga dilakukan oleh gerakan-gerakan terorisme. Ya. Nah, gerakan-gerakan terorisme ini ketika mereka membuat teror, ya, kita juga Allah Ta'ala alam, ya, ini kan baru penyelidikan awal, kita nggak tahu juga. Tapi memang ada sebagian orang yang dia membuat kekacauan di tengah-tengah umat dengan mengatasnamakan agama, melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, memprovokasi masyarakat. Ya, maka yang demikian ini selalu ada, seperti yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam, mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat adil. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa wajibnya memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Dari mana faedah ini kita dapatkan? Dari Abdullah ibn Mas'ud yang tidak tinggal diam. Ketika beliau radhiyallahu anhu mendengar ucapan orang tadi, dia langsung melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan arahan yang benar. Oleh karena itu, kalau kita melihat adanya sebuah kemungkaran, maka kita coba untuk mengubahnya. Kalau kita tidak mampu untuk mengubahnya, ya sampaikan kepada orang yang mampu. Misalnya ada yang keliru dalam ibadah, dalam melakukan ibadah misalnya. Kalau kita bisa meluruskan, ya kita luruskan. Kalau tidak, sampaikan kepada orang yang mampu. Misalnya ada ustadznya atau ada imam masjidnya yang mampu meluruskan, kita sampaikan, Pak, kayaknya si fulan perlu dikasih tahu, sholatnya ada yang keliru. Nah, seperti itulah hendaknya dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau melihat ada kekeliruan, dia coba untuk luruskan, tidak kemudian berdiam diri. Kemudian faedah yang keempat, bahwa bersabar atas gangguan yang didapatkan dari umatnya, ini adalah sunnah para nabi. Para nabi dari zaman dahulu, mereka mendapatkan gangguan bahkan dari umatnya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, Yarhamullah Musa, qad udhiya bi aktsar min hadza fasabar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa alaihissalam, karena sungguh beliau telah diganggu dengan gangguan yang lebih banyak daripada ini, namun beliau tetap bersabar. Berarti dari zaman Nabi Musa dulu gangguan terhadap para nabi itu sudah ada. Ya, kalau kita lihat kan Nabi Musa itu Pak paling banyak ceritanya di dalam Al-Quran. Panjenengan baca surat Al-Baqarah itu, ya, itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Disuruh nyembelih sapi. Apakah langsung dilaksanakan oleh Bani Israel perintahnya Nabi Musa? Oh enggak. Mereka nanya, ya, warnanya apa? Apakah sapinya itu dipakai untuk membajak sawah atau tidak? Ya. Harusnya kan kalau disuruh sembelih sapi, ya sudah ambil sapi, sembelih. Tapi karena mereka itu memang orangnya itu ngeyelan, pengennya itu nggak disuruh, jadi cari-cari alasan. Ya kayak apa sapinya, ya. Tapi Nabi Musa bersabar. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan yang istimewa kepada Bani Israel berupa manna wa salwa, ya, tapi mereka tidak bersyukur. Mereka komplain kepada nabinya, komplain kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Musa, wahai Musa, lan nasbir, kami tidak bisa bersabar dengan makanan ini, padahal makanan yang istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap komplain, dikomplain nabinya, coba. Ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Maka mintalah engkau kepada Rabbmu agar mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, baik itu baqliha, yakni sayur-mayurnya, wa kithaiha, kemudian timun-timunnya, wa fumiha, bawang-bawangnya, wa adasiha, kacang-kacangnya, wa basaliha, demikian juga bawang-bawang merahnya. Padahal sudah diberikan makanan dari surga. Jadi sudah sunatullah. Ya, para nabi itu dikomplain oleh umatnya, ya, termasuk para dai. Jadi kalau para dai mendapatkan komplain dari umat, ya, itu juga menjadi sunnatullah. Beliau sudah memberikan yang terbaik, tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak puas. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ridon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa tercapai. Kalau semuanya itu ridho kepada kita, itu sulit sekali untuk diwujudkan. Maka yang kita lakukan adalah yang terbaik saja. Adapun ada orang yang komplain, ada orang yang tidak puas, yaitu urusan mereka. Nah, kemudian faedah selanjutnya yang kelima, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mencontoh nabi-nabi sebelum beliau. Ya, kata beliau di sini, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Musa itu sudah diganggu lebih daripada ini, maka beliau bersabar, dan aku juga akan bersabar. Karena beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka, ikutilah jalan mereka. Ketika diganggu bersabar, maka engkau pun harus bersabar atas gangguan yang kau dapatkan.
Kemudian faedah selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang keenam, bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Beliau juga bisa marah. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, hatta kana kasirf, seakan-akan wajah beliau dicelup dengan warna merah, saking marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah manusia biasa. Beliau bisa marah, beliau juga bisa bersedih. Ketika anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis. Hal yang biasa terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemudian kita kaget, kok Nabi kok marah? Harusnya kan tidak marah. Tidak, Nabi manusia biasa. Beliau punya emosi. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, bahwa orang yang paling adil dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau adalah orang yang paling adil. Keputusan yang beliau ambil adalah keputusan yang paling adil, dan apa yang beliau lakukan adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada sebuah faedah, barakallahu fikum, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa. Ketika kita meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa, maka ibadah kita pun harus mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada suatu amalan kebaikan pun, kalau memang itu kebaikan, melainkan akan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian kita ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita membuat tuntunan baru dalam ajaran agama ini. Dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang sahabat yang bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana ibadah beliau. Lalu orang ini merasakan bahwa ibadah yang mereka lakukan itu tidak ada bandingannya sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ibadahnya. Lalu mereka berpikir, bagaimana caranya untuk mendapatkan keutamaan? Mereka membuat atau berlebih-lebihan dalam beribadah. Orang yang pertama mengatakan, saya akan beribadah sepanjang malam dan tidak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus-menerus dan saya tidak akan berbuka. Orang yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Maka Nabi SAW ketika mendengar ucapan ketiga orang ini, beliau justru marah. Aku adalah orang yang paling bertakwa, kata beliau. Tapi aku sholat dan aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Jadi kadar ketakwaan itu diukur dari prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan itulah ketakwaan. Apa yang tidak beliau lakukan, maka hal yang demikian bukanlah ketakwaan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.